Inilah profesi atau pekerjaan dari 25 nabi yang mungkin jarang kita ketahui. Apa aja sih profesi dari? Yuk kita simak bersama. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga rezeki dan urusan kalian selalu dilancarkan. Teruskan hajat kalian di kolom komentar. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Pada episode spesial kali ini, kita akan membahas tentang profesi pekerjaan dari 25 nabi. Dalam agama Islam sendiri, beriman kepada nabi dan rasul terdapat pada rukun iman yang keempat. 25 nabi ini wajib namanya untuk kita ketahui. Masing-masing nabi dan rasul memiliki kisah dan mukjizat yang luar biasa. Mereka merupakan sosok teladan terbaik bagi seluruh umat manusia dalam beribadah dan berperilaku sehari-hari. Sebagai umat muslim, kita perlu untuk mengimani dan mempelajari kisah-kisah para nabi. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, selain menjadi nabi dan menyebarkan risalah, apa sih pekerjaan atau profesi dari para 25 nabi? Untuk menjawab itu semua, mari kita buka kembali lembaran-lembaran sejarah, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan di-skip, tonton sampai habis. Mari kita simak bersama. Nabi Adam. Yang pertama, tentu saja Nabi Adam. Manusia pertama yang turun ke bumi. Dan awal mula peradaban manusia. Selain diutus menjadi nabi yang pertama, Nabi Adam berprofesi sebagai petani. Yaps, tentu saja Nabi Adam adalah petani pertama di dunia. Beliau adalah orang pertama yang menanam tanaman di bumi ini. Dari surga Allah memberikan buah-buahan surga dan mengajarkan keterampilan untuk bercocok tanam. Beliau menanam tanaman dengan penuh dedikasi. Setiap biji benih yang ditanamnya juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Selain sebagai petani, Nabi Adam juga menjadi peternak anak-anak. Beliau bekerja sebagai penggembala dan merawat hewan-hewan yang Allah ciptakan. Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam dan lahir di Mesir. Nama asli beliau adalah Onul. Kata Idris sendiri berasal dari kata darasa, yang berarti belajar. Beliau memiliki kecerdasan luar biasa dan memiliki banyak pengetahuan. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang bisa membaca dan menulis melalui lembaran-lembaran petunjuk Allah. Beliau menyampaikan dakwah kepada para umatnya. Selain itu, Nabi Idris juga sangat rajin dan gemar dalam belajar. Nabi Idris sendiri berprofesi sebagai penjahit. Sebelum zaman Nabi Idris, manusia menggunakan kulit sebagai pakaian mereka. Beliau adalah orang pertama yang berhasil menjahit pakaian dengan benang. Nabi Idris biasa menjahit pakaian berwarna putih, yang merupakan seragam kaum Sabyan pada masanya. Selain menjadi penjahit, Nabi Idris juga dikenal sebagai ahli falak atau perbintangan dan ilmu matematika. Jadi Nabi Idris ini memang memiliki kepintaran yang luar biasa. Sehingga ilmu dari Nabi Idris ini dijadikan sebagai rujukan oleh kaumnya. Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai arsitek gunung. Beliau membangun bahtera yang besar atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umatnya dari banjir besar.
Proses pembuatan bahtera ini tidaklah singkat. Dimulai dari menanam pohon, menebannya setelah besar, lalu mengeringkan kayunya. 3 tahapan ini saja membutuhkan waktu 100 tahun. Setelah itu, Nabi Nuh membutuhkan waktu 100 tahun lagi untuk mengolah kayunya dengan menggeragaji, menyarut dan menghaluskannya. Hasilnya, bahtera yang kuat menerjang banjir, bah mengerikan, dan mampu menyelamatkan obatnya yang taat selain menjadi arsitek dan tukang kapal. Nabi Nuh juga dikenal sebagai marinir. Ia menahkodai bahteranya. Pada saat banjir, bah besar yang menimpa kaumnya yang durhaka. Nabi Hud. Nabi Hud alaihi salam berasal dari suku Ad, sebuah bangsa Arab yang tinggal di bukit-bukit pasir antara Oman dan Hadramaut. Kaum Ad hidup dalam kemakmuran, memiliki peradaban yang maju, dan menguasai bidang pertanian serta arsitektur. Namun kaum Ad juga terjerumus dalam kesyirikan dan penyembahan berhala. Perjuangan dakwah Nabi Hud kepada kaum Ad sungguh luar biasa. Selain berdakwah, Nabi Hud juga memiliki profesi pekerjaan sehari-hari. Seperti banyak nabi lainnya, Nabi Hud adalah seorang penggembala kambing, seperti yang dikutip dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidak seorang pun yang diutus oleh Allah sebagai nabi, melainkan ia pernah menggembala kambing." Para sahabatnya bertanya, "Anda juga?" Beliau menjawab, "Ya. Aku pun pernah menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot." Hadits sahih riwayat Bukhari. Hud pun menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, mengawasi kambing-kambingnya di lembah-lembah subur. Selain menjadi penggembala, Nabi Hud juga memiliki profesi sebagai pedagang. Beliau berdagang dengan bijaksana dan jujur. Kehidupan pedagang mengajarkan beliau tentang nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kerja keras. Nabi Hud memanfaatkan pengalaman ini untuk menyampaikan risalah tauhid kepada kaum Ad. Nabi Saleh. Nabi Saleh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kaumnya yang hidup di daerah Samud. Samud adalah suatu komunitas yang hidup di wilayah Arab Utara. Nabi Saleh memiliki tugas mulia untuk menyampaikan ajaran tauhid dan mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala. Nabi Saleh bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang penggembala. Beliau menghabiskan banyak waktu di padang gurun. Beliau tidak hanya merawat kambing, tapi juga merawat unta. Salah satu mukjizat Nabi Saleh adalah ketika kaum Samud meminta bukti atas risalah Nabi Saleh. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sebuah batu besar, tiba-tiba muncul unta betina yang diberkahi. Unta ini memberikan susu yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh kaum Samud. Ini adalah mukjizat yang menakjubkan. Nabi Ibrahim. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu kita semua tahu, beliau sebagai Khalilullah, sahabat Allah yang sangat dekat dengannya. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai bapak para nabi. Namun ada satu sisi dari kehidupan beliau yang mungkin belum banyak kita ketahui. Tahukah kalian bahwa Nabi Ibrahim juga memiliki keahlian luar biasa sebagai arsitek? Ya, Nabi Ibrahim bukan hanya seorang nabi yang agung, tetapi juga seorang arsitek yang handal.
Beliau dikenal karena keterampilannya dalam membangun. Tidak lain adalah Ka'bah, rumah suci yang menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Bayangkan Ka'bah yang kita kenal sekarang. Ini dimulai dari tangan beliau. Sebuah arsitektur yang tidak hanya megah, tetapi juga penuh dengan nilai spiritual yang mendalam. Kisahnya bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun sebuah rumah ibadah yang akan menjadi pusat bagi umat manusia untuk beribadah kepadanya. Dengan bantuan putranya, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim memulai pekerjaan mulia ini. Mereka memilih batu-batu terbaik dan meletakkannya dengan penuh perhitungan dan kehati-hatian. Setiap sudut dan sisi Ka'bah dibangun dengan ketelitian yang tinggi, mencerminkan kecintaan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hanya membangun struktur fisik Ka'bah, tetapi juga meletakkan dasar bagi arsitektur spiritual yang akan bertahan selama ribuan tahun. Beliau mengajarkan kita bahwa setiap bangunan, tidak peduli seberapa besar atau kecil, harus dibangun dengan niat yang tulus dan untuk tujuan yang mulia. Selain menjadi arsitektur, Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai seorang penggembala. Dalam kesehariannya, beliau menggembalakan kambing dan biri-biri di berbagai wilayah tanah Arab, dari Haran, Mesopotamia, hingga Palestina, bahkan juga sampai ke Mesir. Dengan sabar, beliau mengurus dan memelihara hewan-hewan ternaknya. Nabi Ibrahim juga memiliki kecerdasan dan keahlian dalam berdagang. Dengan kebijaksanaan dan kejujuran yang menjadi ciri khasnya, beliau berhasil membangun hubungan dagang yang kuat dan berkelanjutan. Beliau dikenal tidak hanya karena kemampuan berdagangnya, tapi juga karena integritas dan etika bisnisnya yang tinggi. Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam diutus kepada kaum Sodom dan Gomora yang pada saat itu memiliki kelakuan yang di luar batas. Dengan kesabaran dan keimanan kuat, Nabi Lut terus menyerukan dakwah kepada kaumnya itu. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau Nabi Lut dalam kesehariannya berprofesi sebagai seorang petani. Di tengah kesibukan menyebarkan kebenaran, Nabi Lut alaihi salam tidak melupakan hubungannya dengan alam. Dengan tangan-tangannya yang kuat, beliau mengolah tanah, menanam benih, dan merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Setiap pagi, beliau menyambut fajar dengan doa, memohon berkah dan pertumbuhan yang baik untuk tanamannya. Nabi Lut alaihi salam memilih profesi sebagai petani karena beliau percaya bahwa melalui pertanian, seseorang dapat belajar tentang kesabaran kerja keras dan rasa syukur. Nabi Lut dikenal sebagai seorang petani yang tulus hati. Nabi Ismail. Seperti yang kita ketahui, Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim. Kisahnya yang populer tentang pengorbanan Nabi Ismail yang rela akan disembelih oleh ayahnya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian, Allah menggantikan posisi Ismail dengan seekor domba jantan. Allah menguji ketulusan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan seperti yang kita ketahui, ketulusan dan keimanan beliau begitu luar biasa. Kemudian menanyakan, apa sih profesi dari Nabi Ismail? Sama halnya dengan banyak para nabi lainnya, Nabi Ismail juga dikenal sebagai seorang penggembala kambing yang tekun dan juga sabar dalam menggembalakan ternak. Beliau nggak cuma sekedar menjaga kambingnya,
tapi juga merawat dan memastikan semua kambingnya sehat. Nabi Ishak. Seperti yang kita tahu, kita sering mendengar cerita tentang para nabi yang memiliki profesi sebagai penggembala. Sebenarnya dalam sumber-sumber yang kita miliki, tidak secara spesifik disebutkan profesi Nabi Isa alaihi salam. Namun kita tahu bahwa beliau adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam dan dilahirkan di kota Hebron di daerah Kanan. Dengan latar belakang keluarga yang saleh dan penuh keteladanan, Nabi Isa alaihi salam tentunya memiliki peran penting dalam melanjutkan dakwah ayahnya. Nabi Ishak alaihi salam dikenal sebagai sosok yang soleh dan lemah lembut, yang berdakwah dengan cara yang bisa memikat hati orang. Jadi meskipun tidak ada catatan yang jelas tentang profesi beliau sebagai penggembala, kita bisa membayangkan bahwa Nabi Ishak alaihi salam meneruskan dakwah ayahnya dan pasti memiliki kehidupan yang penuh dengan kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian sehat selalu. Nabi Yakub. Kita semua tahu, beliau adalah sosok yang sangat dihormati. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan Nabi Yakub sehari-harinya? Apa profesi beliau? Nah, menariknya, tidak banyak informasi yang secara eksplisit menjelaskan tentang profesi Nabi Yakub alaihi salam. Namun kita bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari kisah hidupnya. Nabi Yakub alaihi salam dikenal juga dengan nama Israel dan merupakan keturunan kedua dari Nabi Ibrahim. Beliau memiliki kehidupan yang sangat dekat dengan keluarga dan menghabiskan banyak waktu untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran yang benar. Dari beberapa sumber, kita tahu bahwa Nabi Yakub alaihi salam adalah sosok yang sangat saleh dan dikenal karena kesabarannya yang luar biasa, terutama dalam kisahnya dengan putranya Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau juga sangat dicintai oleh ibunya, Rifqah, karena sifatnya yang rajin dan suka membantu mengurus rumah. Ini menunjukkan bahwa Nabi Yakub alaihi salam mungkin memiliki kehidupan yang sederhana dan fokus pada keluarga serta pengajaran agama. Jadi gimana teman-teman? Mungkin kita bisa menarik sumber dari hadis Rasulullah yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak seorang pun yang diutus oleh Allah sebagai nabi, melainkan ia pernah menggembala kambing. Para sahabatnya bertanya, Anda juga? Beliau menjawab, ya. Aku pun pernah menggembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kilo. Hadits sahih riwayat Bukhari. Dari hadis barusan, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ishak dan Nabi Yakub sebelum menjadi nabi, beliau pernah menggembala kambing. Nabi Yusuf. Tahu nggak sih, kalau Nabi Yusuf itu punya perjalanan hidup yang penuh liku-liku. Momen paling menakjubkan dalam hidup beliau adalah ketika beliau jadi raja di Mesir. Jadi gini ceritanya. Nabi Yusuf alaihi salam pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Kemudian ia ditolong prajurit kerajaan dan sempat dijual sebagai budak pas beliau masih muda. Tapi dengan kecerdasan dan ketulusan hati, beliau berhasil menarik perhatian Raja Mesir. Kemampuan beliau dalam mentakwilkan mimpi sang raja, yang akhirnya membawa beliau ke panggung kekuasaan. Waktu itu,
beliau dipercaya untuk mengelola gudang-gudang negara. Dan tebak apa yang terjadi? Dengan kebijaksanaan dan keahlian beliau dalam mengatur ekonomi, Nabi Yusuf alaihi salam berhasil naik jabatan menjadi menteri. Gak cuma itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang adil dan bijaksana dalam memimpin. Bayangin aja, dari posisi yang serba terbatas, beliau bisa mengubah nasib jadi pemimpin yang dihormati. Tentu saja itu semua nggak lepas dari bantuan Allah. Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang dikenal karena kesabarannya dalam menghadapi cobaan. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan diberi penyakit kulit bertahun-tahun. Banyak musibah kian berdatangan menimpa Nabi Ayub alaihi salam, mulai dari anak-anaknya yang meninggal dunia, harta kekayaannya yang habis tak tersisa, serta beliau mengalami penyakit kulit selama 18 tahun, yang sangat sulit disembuhkan. Meski demikian, Nabi Ayub alaihi salam senantiasa sabar dan tidak pernah mengeluh terhadap segala ujian yang menerpanya. Ia selalu berbaik sangka dan bertawakal atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihi salam agar menghentakkan kakinya ke tanah hingga terpancarlah air yang dapat digunakannya untuk mandi dan meminumnya. Perintah ini termaktub dalam surat surah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Quran Surat Surah ayat 42. Setelah Nabi Ayub alaihi salam mandi dan minum dengan air tersebut, seketika penyakit kulit yang menimpanya sembuh. Badannya sehat kembali dan wajahnya pun tampak lebih segar dan berseri. Tak hanya itu, Nabi Ayub alaihi salam juga kembali dianugerahi dengan harta kekayaan seperti sedia kala, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Ia pun hidup bahagia bersama istrinya dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengalami ujian yang begitu banyak dan mendapatkan kesembuhan dari Allah, Nabi Ayub memiliki kepiawaiannya dalam bertani dan berkebun. Beliau memiliki tanah yang luas di negeri Basniah, yang termasuk daerah Huran, dan dikenal sangat kaya dengan harta yang berlimpah ruah. Dari kebun-kebunnya, Nabi Ayub alaihi salam tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tapi juga membagikan keberkahannya kepada orang-orang di sekitarnya. Beliau terkenal sebagai orang yang baik, bertakwa dan sangat menyayangi orang miskin. Beliau biasa memberi makan orang miskin, menyantuni janda, anak yatim kaum duafa, dan ibnu sabil. Kisah Nabi Ayub alaihi salam mengajarkan kita bahwa tidak peduli seberapa besar cobaan yang kita hadapi, kita bisa tetap produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan tangan-tangan yang bekerja keras di ladang dan kebun, serta hati yang selalu bersyukur, Nabi Ayub alaihi salam menunjukkan bahwa pekerjaan apapun, termasuk bertani dan berkebun, bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi Syuaib. Nabi Syuaib, yang juga dikenal dengan julukan Hatibul Anbiya atau juru bicara para nabi, ternyata punya kehidupan sehari-hari yang sangat dekat dengan alam. Beliau hidup di kota Madian, yang sekarang berada di wilayah Yordania. Penduduk Madian dikenal dengan masyarakatnya yang kafir dan sering melakukan kemaksiatan. Tapi pernah gak sih kita bertanya-tanya, apa sih yang dilakukan Nabi Syuaib dalam kehidupannya sehari-hari selain berdakwah?
Nabi Syuaib ini memilih untuk hidup sederhana, bekerja dengan tangan sendiri, berkebun dan bertani. Ingin menunjukkan bahwa meskipun beliau seorang nabi, beliau tetap menghargai pentingnya kerja keras dan keberkahan yang datang dari mengolah bumi. Dalam bertani dan berkebun, Nabi Syuaib mengajarkan kita tentang kejujuran dan keadilan. Beliau melarang keras praktek curang dalam berdagang, termasuk dalam hal takaran dan timbangan. Ini adalah pelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Nabi Musa. Nabi Musa, yang kita kenal penuh dengan mukjizat dan petualangan, ternyata memiliki masa di mana beliau menghabiskan hari-harinya dengan menggembalakan kambing. Ya, kalian tidak salah dengar. Ini bukan hanya pekerjaan sembarangan, tapi sebuah profesi yang penuh dengan pelajaran. Hidup menggembalakan kambing bukan hanya tentang menjaga hewan-hewan itu agar tidak tersesat. Ini tentang kesabaran, ketekunan dan tanggung jawab. Nabi Musa mengambil peran ini dengan penuh dedikasi. Dan melalui pekerjaan ini, beliau belajar banyak hal yang kemudian membantu dalam misi kenabian beliau. Dalam tradisi Islam, banyak nabi yang dikenal sebagai penggembala, termasuk Nabi Musa alaihi salam. Setelah diangkat sebagai nabi-nabi, Musa berprofesi sebagai seorang pemimpin yang selalu melayani kaumnya dengan baik. Nabi Musa dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan pemberani. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing Bani Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kisahnya penuh dengan peristiwa heroik, seperti pemisahan Laut Merah dan menerima Taurat. Tapi apa yang membuat beliau menjadi pemimpin yang begitu dihormati? Pertama, Nabi Musa memiliki visi yang jelas. Beliau tahu apa yang harus dilakukan untuk membawa perubahan bagi umatnya. Kedua, beliau adalah seorang pembaharu. Dengan hukum-hukum yang beliau terima, beliau mengubah cara hidup suatu bangsa. Ketiga, Nabi Musa memiliki integritas. Beliau tidak pernah kompromi dengan kezaliman dan selalu berdiri di sisi kebenaran. Nabi Harun. Kita semua tahu bahwa Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Tapi tahukah kalian bahwa Nabi Harun juga memiliki profesi yang menjadi peran penting dalam dakwahnya? Nabi Harun berprofesi sebagai juru bicara. Beliau dikenal dengan kefasihannya dalam berbicara. Ketika Nabi Musa diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadap Firaun, beliau meminta agar Nabi Harun dapat mendampinginya sebagai juru bicara. Nabi Musa mengakui bahwa Nabi Harun lebih fasih dalam berbicara daripada dirinya, sehingga beliau sangat cocok untuk membantu menyampaikan pesan-pesan penting. Dalam perjalanan dakwah mereka, Nabi Harun tidak hanya sekedar mendampingi, tapi juga menjadi pendukung yang kuat bagi Nabi Musa. Dengan kata-kata yang lembut namun tegas, Nabi Harun berhasil membantu menyampaikan ajaran-ajaran yang benar kepada Bani Israel. Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli memiliki nama asli Bashar. Beliau adalah keturunan Nabi Ayub alaihi salam yang terkenal dengan kesabarannya yang luar biasa. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau berprofesi sebagai petani. Keseharian beliau selalu diisi dengan bertani dan berkebun sekaligus beribadah. Beberapa waktu berjalan, Nabi Zulkifli dianggap menjadi raja. Jadi Nabi Zulkifli ini tidak hanya dikenal sebagai nabi, tapi juga dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Beliau mampu memenuhi syarat yang sangat berat untuk menjadi raja.
Syaratnya adalah berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari. Dan yang paling menantang adalah beliau tidak boleh marah. Tidak heran jika beliau mendapat julukan Zulkifli, yang artinya sanggup. Sebagai raja, Nabi Zulkifli memimpin dengan penuh keadilan dan kesederhanaan. Beliau tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tapi juga mengurus rakyatnya dengan penuh perhatian. Di siang hari, beliau berpuasa dan mengurus penduduk. Sementara di malam hari, beliau terus beribadah. Namun di sela-sela kesibukannya sebagai pemimpin, beliau juga memiliki keahlian membuat roti yang lezat. Bayangkan saja, seorang raja yang tidak segan untuk menguleni adonan dan memanggang roti untuk rakyatnya. Nabi Zulkifli mengajarkan bahwa menjadi pemimpin itu bukan hanya soal memerintah, tapi juga melayani. Sungguh sebuah keteladanan yang luar biasa. Nabi Daud. Nabi Daud dikenal dengan kisahnya yang luar biasa. Beliau memiliki suara yang merdu dan bisa berbicara dengan burung. Sebelum menjadi nabi, beliau berprofesi sebagai penggembala domba. Beliau juga berprofesi sebagai komandan. Setelah Nabi Daud mengalahkan Raja Jalut yang ganas dan kafir hanya 1 lawan 1, beliau berhasil memenangkan duel tersebut. Berkat keberaniannya, Nabi Daud diangkat menjadi komandan untuk memimpin prajurit. Seiring berjalannya waktu, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Seperti yang kita ketahui, Nabi Daud dikenal sebagai raja yang rendah hati dan membumi. Beliau tidak hanya duduk di atas tahta dan memerintah, tapi juga turun tangan langsung untuk kesejahteraan rakyatnya selain menjadi raja. Beliau juga berprofesi sebagai pandai besi. Bayangkan, seorang raja yang juga pandai besi, membuat baju zirah untuk perang. Bukan hanya itu, baju zirah buatan Nabi Daud dikenal ringan dan nyaman dipakai. Dengan keahlian yang diberikan Allah, Nabi Daud bisa melunakkan besi tanpa perlu dibakar. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga mukjizat yang menunjukkan kedekatan beliau dengan Sang Pencipta. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman tidak hanya dikenal sebagai nabi, tapi beliau juga berprofesi sebagai seorang raja yang bijaksana dan kaya raya. Nabi Sulaiman adalah sosok yang unik, karena dia memegang 2 peran penting sekaligus. Sebagai nabi, beliau menerima wahyu dan mengajarkan kebenaran spiritual kepada umatnya. Sebagai raja, ia juga mengelola kerajaan, membuat kebijakan, dan tentu saja memimpin rakyatnya. Yang menarik dari Nabi Sulaiman adalah kekayaannya yang luar biasa dan keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Bayangkan, dia bisa berkomunikasi dengan binatang dan jin, serta mengendalikan angin. Ini bukan cuma soal kekayaan material, tapi juga kekayaan dalam pengetahuan dan kebijaksanaan. Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihi salam, seorang nabi yang dikenal dengan kesabaran dan kegigihannya dalam berdakwah. Tapi tahukah kamu bahwa Nabi Ilyas juga dikenal sebagai ahli tenun? Ya, benar sekali. Di samping tugas utamanya sebagai pembawa risalah ilahi, Nabi Ilyas memiliki keahlian dalam menenun yang luar biasa.